Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali pada mata kuliah organisasi pada sesi kelima, di mana pada sesi kelima ini kita akan membahas mengenai formalisasi. Pada sesi keempat yang lalu kita telah sama-sama membahas mengenai kompleksitas organisasi. Ada 3 topik utama pada sesi kelima yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi formalisasi. Kedua, berbagai teknik formalisasi. Ketiga, formalisasi dan tenaga profesional. Secara sederhana, formalisasi dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan, standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan demikian, apabila derajat formalisasi dalam suatu jabatan dalam organisasi relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut telah baku. Akibatnya, pemegang jabatan yang harus menjalankan tugas-tugas tersebut hanya memiliki kebebasan yang terbatas untuk menetapkan apa saja tugas yang perlu diselesaikan dalam jabatan tersebut, bagaimana cara yang sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas itu dan juga jadwal penyelesaiannya. Formalisasi juga didefinisikan oleh sebagian pihak secara lebih sederhana, yaitu dengan menyatakan sebagai tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam kegiatan organisasi. Sebagai pandangan memang menyatakan bahwa peraturan dan prosedur formalisasi selalu perlu diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sementara pandangan lain justru mempertanyakan apakah formalisasi juga perlu mencakup standar perilaku yang berasal dari tradisi dan berbagai sumber-sumber yang biasanya tidak tertulis. Faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi. Derajat formalisasi bukan hanya bervariasi menurut tingkat profesionalitas yang diperlukan, tetapi juga menurut tingginya tingkat hierarki suatu jabatan maupun menurut jenis tugas yang ditangani oleh jabatan tersebut. Semakin tinggi tingkatan hierarki suatu jabatan, biasanya semakin jarang jabatan tersebut terlibat dalam kegiatan berulang yang hanya menghasilkan satu jenis solusi ataupun keluaran. Tingkatan hierarki yang tinggi juga biasanya disertai dengan membesarnya kebebasan yang dimiliki suatu jabatan untuk menetapkan sendiri cara yang hendak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Organisasi membutuhkan formalisasi karena manfaatnya akan diperoleh apabila perilaku karyawan dibuat menjadi baku. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan perilaku yang seragam dan baku akan dapat mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Contohnya, dengan formalisasi, gerai makanan cepat saji seperti McDonald mampu membuat makanan yang mereka jual terasa sama di tempat dimanapun di dunia. Itulah garis besar pada sesi kelima yang akan kita bahas. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa ataupun Bapak Ibu semuanya untuk berperan aktif pada buku modul yang telah disediakan, baik forum diskusi maupun tugas. Demikian video pada sesi kelima ini. Sampai ketemu pada video sesi berikutnya.